Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita berjumpa lagi dan belajar bersama dengan Ustazah Fitri. Pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, Ustazah akan membahas tema 4, subtema 3, khususnya pada pembelajaran 3 dan 4. Selanjutnya yaitu yang pertama pada pembelajaran 3. Pernahkah kalian mendengar cerita dari temannya bahwa pekerjaan ibu mereka adalah pengrajin cenderamata dari barang-barang bekas? Apakah anak-anakku pengen tahu lebih lanjut tentang pekerjaan itu? Mari simak penjelasan atau cerita singkat dari Ustazah. Cuplikan cerita yang akan Ustazah bacakan yaitu pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena terbuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Perlu kalian tahu bahwa memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Berikut ada 4 cara dalam mengolah sampah. 4 cara tersebut kita kenal dengan 4R. 4R di sini yaitu yang pertama yaitu reuse. Reuse di sini artinya menggunakan kembali atau memakai kembali. Artinya yaitu kita harus bisa memilih barang-barang yang masih bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang sekali pakai karena akan menimbulkan lebih banyak sampah atau barang-barang bekas yang dapat mengganggu lingkungan. Yang kedua, yang kedua yaitu reduce atau mengurangi. Artinya di sini kita dapat mengurangi pemakaian atau penggunaan barang-barang sehingga sampah yang ditimbulkan itu akan semakin berkurang. Yang ketiga yaitu recycle. Mohon maaf, untuk recycle di sini ada huruf yang kurang, yaitu setelah R ada huruf E. Recycle artinya mendaur ulang, yaitu kita akan mengolah kembali barang-barang bekas tersebut menjadi barang yang baru untuk manfaat yang baru juga. Seperti tadi pada tempat tisu dan gantungan kunci. Dan R yang keempat yaitu replace atau mengganti. Istilah mengganti di sini nanti akan Ustazah berikan contoh dari keempat R ini dalam pengolah barang-barang bekas atau sampah. Berikut adalah contoh dari cara 4R dalam mengolah sampah. Yang pertama, untuk reuse yaitu contohnya koran dijadikan sampul buku. Jadi kita tidak harus membeli kertas baru untuk dijadikan sampul buku, tapi juga bisa dari barang bekas berupa koran. Yang kedua, botol bekas air mineral bisa kita jadikan pot bunga. Kita tinggal membuat sekreatif mungkin. Yang R kedua yaitu reduce, kita bisa membawa air minum menggunakan botol. Kenapa? Karena dengan tujuan agar kita tidak usah membeli air mineral sehingga sampah yang ditimbulkan dari botol air mineral itu tidak menumpuk. Dan R yang ketiga yaitu recycle. Contohnya di sini adalah mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos. Sampah organik di sini adalah sampah-sampah yang basah seperti kulit pisang, daun-daun kering, seperti itu. Kalau plastik itu masih butuh waktu lama untuk bisa dijadikan pupuk
Kalau plastik itu bisa dijadikan untuk kerajinan yang lain. Nah, yang R keempat yaitu replace atau mengganti. Yaitu contohnya menggunakan sapu tangan yang biasanya kalian menggunakan tisu untuk untuk lap keringat, lap yang biasa kalian gunakan, maka kalian bisa menggantinya dengan sapu tangan. Kenapa? Karena nantinya sampah tisu itu akan berkurang, karena sapu tangan di sini bisa kita gunakan kembali setelah dicuci. Nah, selanjutnya pada pembahasan berikutnya yaitu Ustazah lanjutkan pada pembelajaran 4. Pembelajaran 4 di sini Ustazah akan menjelaskan tentang cara kalian menyampaikan isi dongeng atau cerita dengan cara dengan bentuk rangkuman yang ditulis dalam diagram yang kita sebut peta pikiran. Nah, yang disampaikan unsur-unsurnya apa saja? Sama seperti kita membuat ringkasan cerita atau dongeng seperti biasanya. Hanya di sini di dalam bentuk peta pikiran dengan rangkuman inti saja. Di sini bentuknya di tengah-tengah bisa kalian letakkan judul dari dongeng tersebut. Setelah itu sebutkan tokoh. Ada di lingkaran oranye di sana. Setelah tokoh, sifat tokohnya itu bagaimana pada lingkaran hijau itu. Nah, setelah itu tempat kejadian atau tempat dilaksanakannya dongeng itu di mana. Nah, setelah itu kalian tulis juga ringkasan atau rangkuman inti dari awal cerita sampai akhir cerita. Sehingga setelah semuanya itu kalian pahami, maka kalian bisa menuliskan yang namanya pesan moral atau perbuatan baik dalam dongeng yang bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan sampai di sini anak-anakku semua bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan. Selanjutnya akan Ustazah lanjutkan di pembelajaran 4 yaitu pada pengamalan sila ketiga Pancasila. Pengamalan sila ketiga Pancasila di sini dapat kita lihat dari beberapa lingkungan. Yang lingkungan pertama yaitu lingkungan rumah. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan rumah yaitu saling menyayangi, saling menghormati, dan sebagainya antar anggota keluarga. Yang kedua yaitu kita bisa mendengarkan nasihat orang tua. Jadi ketika orang tua memberikan nasihat kepada kita, kita harus mendengarkan dan melaksanakan apa atau nasihat baik dari orang tua kita. Nah, yang kedua yaitu di lingkungan sekolah. Ketika di lingkungan sekolah, maka yang harus menjadi perhatian kita yaitu teman. Salah satunya adalah teman. Kita harus berteman dengan siapapun. Jadi kita itu tidak boleh membeda-bedakan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Karena semua setara. Yang kedua yaitu kita harus menghormati guru, menyayangi teman, dan menghormati dan menyayangi warga sekolah yang lain. Yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat itu adalah lingkungan di sekitar rumah kita. Yaitu kita bisa melaksanakan pengamalan sila ketiga Pancasila berupa rasa peduli, ikut serta kerja bakti, dan menjaga keamanan lingkungan. Nah, itulah salah satu contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Demikianlah yang dapat Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.